Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Hidayanti. Nama saya Mustika Dewi. Nama saya Cindra Sagrani. Nama saya Cindra Prasetyo. Nama saya Guntur Prasojo. Organ-organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang dan terletak di rongga pelvis atau panggul. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis dan juga menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Dan yang kedua yaitu tuba fallopi atau tuba uterina. Tuba fallopi atau tuba uterina berjumlah sepasang dan memiliki bagian infus di bulum. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan organ tunggal berongga dan berbentuk seperti buah pir terbalik. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Yang keempat yaitu vagina. Vagina berfungsi sebagai organ kovulasi dan jalan aliran menstruasi dan juga jalan lahir bayi. Dan yang terakhir yaitu vulva atau pudendum. Vulva atau pudendum merupakan organ genitalia luar yang terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu mons pubis, yang kedua labia major, yang ketiga labia minor, yang keempat klitoris, yang kelima vestibula, yang keenam orifisium uretra, dan yang terakhir yaitu mulut vagina. Hormon kelamin wanita. Hormon kelamin wanita diproduksi oleh ovarium, uterus, plasenta, di hipofisis dan hipotalamus. Estrogen menghasilkan ovarium atau folikel dan korpus luteum dan plasenta. LH artinya atau luteinizing hormone dihasilkan oleh hipofisis berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. FSH artinya follicle stimulating hormone dihasilkan oleh ovarium. FSH berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel sel telur. GnRH gonadotropin releasing hormone dihasilkan oleh ovarium. GnRH berfungsi merangsang disposisi ekresi LH dan FSH. HCG artinya human chorionic gonadotropin. Hormon HCG berfungsi mempertahankan reproduksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Laktogen plasenta atau HPL atau human placental lactogen atau somatotropin chorionic disekresikan oleh plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan kelenjar mamae untuk persiapan laktasi. Tirotropin chorionic disekresikan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Relaksi disekresikan oleh korpus luteum, kehamilan pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk merelaksasi serviks dan fibrokartilago
pada simfisis pubis atau persendian tulang panggul sehingga memudahkan kelahiran. Oksitosin dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior. H. Controdopin releasing hormone dihasilkan oleh plasenta, berfungsi memacu produksi estrogen, plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus, berfungsi mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Gametogenesis atau pembentukan sel kelamin pada wanita disebut oogenesis. Gametogenesis terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. 1. Oogenesis pralahir. Oogonium 2N berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6-7 juta oosit primer 2N. 2. Oogenesis pascalahir. Pada saat lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium sekitar 2 juta, pada usia 7 tahun berjumlah sekitar 300.000 pada saat pubertas. Jumlah 50.000 sampai 100.000, tetapi hanya 350 sampai 400 yang akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama tahun-tahun produktif. 3. Oogenesis pasca pubertas. Pada masa pubertas, hormon GnRH yang dihasilkan hipotalamus dan gonadotropin dari hipofisis berpengaruh pada perkembangan folikel primordial menjadi folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder. Oosit sekunder atau N mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Oosit sekunder ini selanjutnya akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong keluar dari permukaan ovarium, disebut ovulasi. Jika oosit sekunder yang terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit atau N dan badan folor 2 atau N. Namun, jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, akan disintegrasi atau pecah. Nah, selanjutnya siklus menstruasi. Jadi menstruasi merupakan keluarnya darah akibat peluruhan dinding endometrium dari vagina wanita. Nah, rentang waktu terjadinya siklus menstruasi ini biasanya terjadi dalam rentang waktu sekitar 28 hari, dan rentang yang paling singkat yaitu sekitar 18 hari, dan rentang yang paling panjang bisa terjadi sampai sekitar 40 hari. Jadi di dalam siklus menstruasi ini itu terbagi menjadi 2 siklus lagi. Yang pertama ada siklus ovarium dan yang kedua ada siklus endometrium uterus. Nah, di siklus ovarium terbagi menjadi 2 fase lagi. Yang pertama di fase folikel dan yang kedua di fase luteal.
Jadi fase folikel itu terjadi dari hari pertama sampai hari ke-14. Jadi di hari pertama, di fase folikel, itu hipotalamus mengekskresikan GnRH sehingga menyebabkan hipofisis anterior itu mengekskresikan FSH dan LH. Jadi kelompok folikel primer yang berjumlah 20-25 yang memiliki reseptor FSH dan LH itu mulai mengekskresikan estrogen. Folikel primer kemudian tumbuh dan membentuk outrum, antrum atau ruangan yang kemudian berkembang lagi menjadi folikel sekunder. Nah, jadi peningkatan kadar estrogen dalam plasma darah itu akan menghambat FSH dan LH. Nah, jadi FSH yang turun itu juga akan menghambat pertumbuhan daripada folikel, kecuali folikel yang akan dilepaskan saat ovulasi. Jadi seiring dengan meningkatnya kadar estrogen pada pertengahan fase folikel itu menyebabkan peningkatan produksi LH. Puncak produksi LH itu akan memicu efek terhadap folikel utama, yaitu oosit primer akan berkembang menjadi oosit sekunder serta sintesis enzim dan hormon prostaglandin untuk merobek folikel graft sehingga terjadi ovulasi atau melepasnya oosit sekunder. Nah, jadi ovulasi itu biasanya terjadi di hari ke-14. Nah, selanjutnya fase luteal. Jadi di fase luteal itu terjadi beberapa peristiwa. Jadi folikel graft yang ditinggalkan oleh oosit sekunder itu akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, kemudian corpus luteum itu akan memproduksi progesteron dan estrogen. Jadi peningkatan progesteron dan estrogen ini akan memberikan efek umpan balik negatif terhadap FSH dan LH, sehingga kadar FSH dan LH menurun. Jadi penurunan LH itu mengakibatkan corpus luteum atau badan kuning terdegradasi dan berubah menjadi corpus albican atau badan putih. Akibatnya progesteron dan estrogen itu akan menurun dengan tajam, atau kadar progesteron dan estrogen itu menurun dengan tajam. Nah, penurunan progesteron dan estrogen ini itu menyebabkan berkurangnya umpan balik negatif terhadap hipofisis, sehingga hipofisis anterior memproduksi kembali FSH dan LH untuk memulai siklus yang baru. Nah, selanjutnya siklus endometrium uterus. Jadi dalam siklus ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua ada fase proliferasi, dan ketiga ada fase sekretori. Fase menstruasi. Jadi fase menstruasi merupakan fase pengeluaran darah akibat peluruhan dinding endometrium dari vagina wanita. Jadi fase ini terjadi selama 4-5 hari. Jadi di hari pertama fase menstruasi itu dianggap sebagai permulaan siklus baru atau dimulainya fase folikel. Selanjutnya fase proliferasi. Jadi fase ini terjadi di akhir masa menstruasi sampai ovulasi. Jadi estrogen merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal dan juga merangsang kelenjar dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya fase sekretori. Jadi fase ini terjadi setelah corpus luteum terbentuk. Jadi corpus luteum itu memproduksi progesteron dan estrogen dalam jumlah yang besar. Jadi progesteron ini dapat mengubah endometrium yang tebal menjadi jaringan yang kaya dengan pembuluh darah dan glikogen dari hasil sekresi kelenjar untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan implantasi. Namun, jika tidak terjadi fertilisasi dan implantasi, maka dinding endometrium ini akan menurun dan terjadi pengeluaran darah atau yang biasa disebut juga dengan menstruasi, seperti itu. Nah, selanjutnya pembuahan atau fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan atau partus. Pertama ada fertilisasi. Jadi fertilisasi merupakan penyatuan antara sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Jadi zigot merupakan sel diploid dengan membran yang berasal dari ayah dan ibu. Nah, selanjutnya kehamilan. Nah, kehamilan atau gestus itu merupakan perkembangan dari janin sampai kelahiran. Nah, biasanya kehamilan itu berlangsung selama 266 hari atau 9 bulan. Jadi, 2 minggu pertama setelah fertilisasi, zigot itu membelah secara mitosis dari 2, 4, 8, hingga 16 sel atau morula. Nah, selanjutnya morula ini kemudian berkembang menjadi blastosit dengan cairan blastosol. Nah, kemudian blastosit ini kemudian berkembang lagi menjadi janin yang lebih besar sampai nanti
menuju ke kelahiran seperti itu. Nah, dari janin itu dilindungi oleh beberapa membran. Yang pertama ada amnion atau cairan ketuban. Nah, selanjutnya ada kantong kuning telur yang berfungsi sebagai pencernaan, pernapasan, dan juga pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada chorion yang merupakan membran keluar yang bentuk filigrionik dan juga plasenta. Selanjutnya ada membran allantois yang merupakan membran yang memiliki banyak sekali pembuluh darah yang membentuk tali pusar yang menghubungkan antara janin dengan endometrium pada uterus ibu. Selanjutnya persalinan atau proses kelahiran bayi. Jadi di persalinan ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada dilatasi serviks atau serviks dipaksa melebar sebesar 10 cm untuk jalan kepala bayi. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling lama, yaitu terjadi sekitar beberapa jam sampai yang paling lama bisa sampai 24 jam. Nah, selanjutnya ada kelahiran bayi. Jadi bayi itu lahir melalui serviks dan vagina ibu. Nah, biasanya kelahiran bayi ini terjadi sekitar 30 sampai 90 menit. Nah, selanjutnya ada kelahiran plasenta. Jadi kelahiran plasenta ini terjadi setelah bayi lahir. Nah, jadi kelahiran plasenta ini terjadi sekitar 15 sampai 30 menit. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya anak kembar. Berdasarkan asal-usul zigot, kembar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kembar fraternal dizigotik dan identik monozigotik. Yang pertama, kembar fraternal dizigotik. Terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda. Proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari suatu sel telur yang matang. Selanjutnya, sel-sel telur tersebut dibawahi oleh sel-sel sperma dalam waktu yang bersamaan sehingga dapat lebih dari 1 zigot yang akan tumbuh menjadi janin. Yang kedua, kembar identik monozigotik terjadi ketika suatu sel telur dibuahi oleh 1 sperma yang kemudian menghasilkan 1 zigot. Zigot tersebut membelah diri menjadi 2 embrio yang berbeda dan berkembang menjadi 2 janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe.